Halo guys, welcome back to my channel Sukma Negara TV. Ya guys, kalau di konten sebelumnya kita udah house tour rumahnya seorang Telly Sarendra dan juga udah lihat bisnisnya Indofood ID. Sekarang pasti kalian pengen juga nih kita ngobrol bareng sama seorang Telly Sarendra. Siapa? Jadi nih tadi gue kesini bener-bener perjuangan banget gue dari Bekasi, perjalanan sekitar 1,5 jam nih. 1,5 jam lah ya bang? Dan tapi memang terbayarkan, rumahnya keren banget. Walaupun kita melewati gunung, melewati lembah, iya, tapi bener, memang terbayarkan memang nih. Jauh sih emang ya bang? Iya, agak jauh dari peradaban nih Bang. Iya lumayan bang, karena kan hitungannya mah nih kabupaten ya, di Bogor, Kabupaten Bogor. Jadi udah masuknya bukan Depok bang, jadi orang-orang ngiranya gue di Depok. Iya, padahal ya sebenarnya Depok sanaan lagi. Nah Batel, ini sekarang kan liga lagi off nih. Terus juga tadi kita lihat ada gym roomnya. Jadi Iya. sekarang karena lagi nggak ada pertandingan, aktivitasnya berarti ngapain aja nih Batel sekarang? Ya sejujurnya kalau lagi di rumah, awalnya dulu bang, gue masih di kalau tim kan masih di SKN. Waktu itu SKN juga masih continuous latihan, jadi walaupun kita dirumahkan, kita masih latihan bareng tim, ya jadi masih ada latihan via Zoom sama Bang Mencong. Masih dikasih materi, ya masih dikasih materi sama Coach Alvaro dari Spanyol, terus tapi kita jalanin di via Zoom gitu loh. Tapi kesini karena liga makin gak jelas, udah nggak jalan lagi gitu. Dan gue ngerasanya kalau gue juga ngikut alur itu, makanya gue akan ada di titik terendah mungkin dalam kondisi gue gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, gue harus nambah sendiri gitu. Tapi ya memang di sini paling kan selama ini kan gue cuma jogging sini aja. Tapi sementara materi-materi latihan yang biasa dapat dari gym segala macam nggak dapat kan bang, karena gym umum juga belum buka kan. Iya betul. Gitu ya udah akhirnya mumpung ada space juga kita bikin sih. Sama kerja sih paling bang. Gue masih kerja di BI kan masih sama masuk. lah, kita masih kerja lah. Seminggu 2 kali masih cuman bang. Abang berapa? Full Gila. Ini libur ya, libur hari Sumpah Pemuda benar. Iya betul. Tapi kalau gue masih masuk cuma seminggu 2 kali bang. Pokoknya di sisa di rumah sih. Banget ya. Siapa yang nggak pengen jadi karyawan Bank Indonesia seperti Batel? Amin bang. Mantap. Batel, tadi kita udah sedikit ngobrol-ngobrol nih. Bisa ceritain sedikit nggak sama teman-teman nih? Sebenarnya perjalanan karir seorang Telly Sarendra tuh gimana sih? Di futsal ya bang? Iya di futsal. Kalau dulu basicnya kan gue sebenarnya main sepak bola. Di SSB Persigawa Selatan. Oke, juga awalnya dari sepak bola. Sepak bola juga bang. Posisinya apa? Penjaga gawang juga. Penjaga gawang juga. Jadi sampai. Bukan Dani kan sering sebut tuh di Dani Alves itu sekarang kan. Karena kalau sekarang kan football itu for fun ya bang, fun football. Jadi gue bener-bener pengen fun aja. Kalau main fun football jadi kiper rasanya kurang fun gitu bang. Diserangnya pasti kan jarang kan. Kadang mainnya juga kita doang, nyerangnya juga nyerang bercanda, jadi kurang seru. Jadi ya udah gue milih untuk jadi bek kanan lah kalau main fun football gitu. Tapi kan butuh stamina yang lebih tuh. Iya makanya. Makanya itu bang, karena kalau lebih menantang ya. Menantang kalau kiper masih cuma diem aja, serangannya jarang. Gitu lah. Udah akhirnya SD Persigawa. Terus 2007 itu gue mulai kenal waktu masuk UI. Mulai kenal futsal dari SMA sih, dari SMA kelas 3 tuh mulai kenal futsal. Akhirnya 2007 tuh masuk UI, ikut tim UI lah, tim futsal UI. Waktu kuliah jurusan apa Batel? Ilmu sejarah bang. Ilmu sejarah. Gue di UI jurusan ilmu sejarah. Jadi kalau ngobrol-ngobrol soal sejarah, Bung Karno, Pak Harto. Oh bukan Pithecanthropus bukan? Itu mah prasejarah. Itu arsitek, ini yang itu arkeolog. Ya jadi kalau di UI itu sering sama orang juga sering ngira gitu, sering ngira gue bahasnya soal manusia purba. Itu udah masuknya zaman prasejarah. Prasejarah tuh arkeologi gitu. Gitu. Jadi ya udah di kampus gue main futsal, terus ya udah sama gue ikut Pro Arena bang. Di kampus yang ngelatih siapa tuh? Di kampus gue sempat ngelatih Bang Sumi. Oh Bang Sumi. Iya Bang Sumi, ada Bang Sumi. Nah terus Sumi dulu di PLN. Iya betul Bang Sumi PLN. Nah terus gue ikut klub amatir Pro Arena di Pondok Indah. Iya, gue tahu tuh dulu Pro Arena salah satu tim yang lumayan lah. Lumayan. Ada gua, Haidar dulu kan sama timnasnya tuh. Imam, Megi, terus Imam 8 juga di situ. Pro Arena. Oke. Megi, terus Habibi, terus
Iksan juga bang, Iksan kiper sekarang timnas. Oh. Itu ya dari Perbanas juga. Cuman kayaknya Iksan WNJ juga ya. WNJ Perbanas Mori itu. Jadi ada Mori juga. Ada Mori betul. Cuman kalau Iksan yang kayaknya emang basicnya dia langsung futsal dia kayaknya. Jadi dulunya nggak, kalau gua dari Persigawa tuh. Nah, Imam si Iksan emang futsal kental bagus. Gitu. Udah sih itu Pro Arena. Nah dari situ 2009 gua ditawarin ikut join Lerina Depok bang, karena rumah gua nggak jauh lah. Lerina juga salah satu klub amatir yang cukup terkenal juga. Bocah-bocah kecil kan, anak kecil itu pada hebat lah. Kecil tapi larinya cepet banget anak Lerina itu Dio dulu, Anas gitu-gitu kan. Ya udah gue udah join buat ikut Lerina main di Liga Amatir, kalau sekarang Linus lah bang. Oke. Yang di Kelapa Gading dulu tuh di Galaxy. Udah akhirnya gue join situ main, ya lumayan bang hasilnya. Main bagus. Nah, tahun depannya 2010 gue ditawarin Bang Bani. Oke. Cika? Bukan, main di Jatim bang, timnya Ferry Paulus dulu. Ferry. Gue ditawarin main di Jatim Futsal 2010 bareng Bang Sayan, Benny Hera, Bang Henkur. Ada tim Liga Pro namanya Jatim Futsal. Bang 2010. Bang Henkur, Angga Surya, pokoknya nyala semua lah. Gitu. Ya udah akhirnya Bang Surya kiper, aku cadangan di Bang Surya tuh. Main lah gue di Jatim Futsal 2010. Nah 2011 baru 2010 kan yang juara Harimau Rawa tuh. Iya. Jailani pikir udah ada lo resepnya belum ya. Gue masih di Jatim ya. Bayu Simera juga, Denny Handoyo ya. Enggak bang, Harimau Rawa. Harimau Rawa enggak, Harimau Rawa Arab, Kaisar, Omen, Caca, Jailani gitu-gitu. Salah satu tim yang baru muncul tiba-tiba juara. Betul. Kiper Bang Asel ya. Dan yang kalau gue dengar latihannya nggak pernah, cuma 4-2-4. Gue nggak ngerti lah. Tapi bisa juara. Tapi emang main ajaib banget gila tuh. Iya, main pengalaman lah dulu. Kalau lawan Bang Jailani, Bang Caca gitu kan kayaknya udah paling susah kan dilawan dulu. Ya udah akhirnya mereka juara 2010. Nah, gue 2011-nya ditarik ke situ. Oke. Jadi 2011 masih ada ya Harimau Rawa? Masih ada, Bang. Nah, tapi teman-teman yang Pelindo yang Bang Caca Jalan itu akhirnya pindah ke Pelindo kalau nggak salah. Oke. Mereka baru ke Pelindo tuh setelah itu. Nah, Harimau Rawanya kan gerbongnya tinggal. Nah, akhirnya gue ngelapat situ. Malah gue yang masuk ke gua, terus ada Rian Bogel, Iman cabut, muncullah pemain baru ke Harimau Rawa. Tapi justru kita dapat challenge yang bagus, Bang, dapat kesempatan yang bagus, chance juga. Justru mewakilin Harimau Rawa main di AFC antar klub. Makanya tadi gue lihat nih main di AFC antar klub nih. Betul, Bang V kaptennya. Jadi ya justru buat gue ya kayak ketiban rezeki juga sih Bang. Iya juga, lo nggak menangin di liga tapi tiba-tiba lo main di yang level tertinggi AFC-nya. Jadi ya rezeki juga sih buat gue. Dan udah itu justru jadi batu loncatan buat pengalaman gue. Akhirnya gue situ. Setelah gue pulang dari situ, baru gue dipanggil timnas. Oke, jadi karirnya semakin berkembang dari situ ya. Betul, Bang. Karena terekspos, nanti muncul di AFC. Baru setelah itu gue dipanggil timnas 2012 tuh. Jadi gue sempat dipanggil timnasnya Bang Robi dulu 2011. Tapi gue keluar, habis itu baru gabung timnasnya Bang Andri Piala Asia. AFF. Timnas tuh ada dualisme. Sempat Bang 2012 tuh. Iya, itu sempat ada dualisme. Buat SEA Games yang 2011 tuan rumah. Sama timnas buat Piala Asia awal tahun di Thailand gitu. Nah akhirnya gue keluar di situ nggak lama, alhamdulillah dipanggil sama yang Bang Andri, malah gue gabung di timnas yang di Piala Asia. Kayak gitu 2012 akhirnya gue main liganya di tim Makassar dulu, ada Brilliant Sport. Brilliant Sport iya Bekasi. Ya kan? Markasnya di Bekasi tapi klub sama Makassar. Tim baru juga tuh. Tapi lumayan kan dulu timnya itu pemainnya anak-anak Konsulsel kan, rombongan. Cuman mungkin ngeliat ada gue belum main, nah gue diajak alhamdulillah. 2013 gue ke PLN, nggak juara Bang. Juara 2013 ke PLN. Ke PLN juara baru. Isi juga banyak main-main senior, ada main-main debutan juga ya gitu ya? Beberapa kayak dulu waktu itu ada nggak debutan sih Bang Jawa gitu-gitu sih, pemain-pemainnya Ardi Jawa, ada Karami, Bang Bejo, Opik gitu-gitu, Bang Denny Handoyo kaptennya. Main yang udah cukup pengalaman. Udah cukup pengalaman sih Bang. Beberapa yang debutan tuh kayak Romel, Alfred. Iya. Masalah di situ waktu gue ingat. Alfred yang gue ingat. Romjo. Gitu. Nah 2014 liga di band, nggak ada liga liga nggak ada. 2014 nggak ada liga sama sekali karena di liga nggak ada. Akhirnya 2015 gue ke Bandung Libido Bang. Dulu dibilangnya Los Galacticos juga lah, kompetitornya Pelindo, mau nyaingin Pelindo. Pelindo kan punya abang-abangan tuh kayak Caca, Kaisar segala macam, Jelani. Nah ada Bang Yao kan, bikin ada Libido Bandung. Itu loh ya angkatan gue dibilangnya tapi ya waktu itu di zaman itu bintangnya lah. Ada Adom, Andrew, Bayu gitu-gitu. Terus ya gue, terus ada Andriana gitu-gitu Bang. Jadi dianggapnya wah nih yang bisa
Tapi waktu itu emang lumayan, Bang Libido itu pencapaian hampir semua event nasional itu kita juara. Piala emas, terus di Padang, Ravelli, main futsal. Di luar liga. Liga juara, tapi di liganya main trade. Oke. Kita kalah justru peringkat di peringkat 3-4 pun kita kalah sama PLN. Anti klimaks Bang, justru di event-event yang nasional kita sikat semua. Di liganya hancur. Nah, terus di 2016-nya gua balik lagi ke PLN. Cuma PLN-nya berganti ke pengurusan, ganti pelatih. Bang V. Gue gabung ke PLN, akhirnya Bang V. Yang rambut pada kuning semua. Iya, rambut pada jadi super saya semua. Rambut pada warna-warni. Sampai sekarang rambutnya masih begitu Bang. Warnanya putih tapi sekarang. Putih nih. Kayaknya gara-gara itu sih kata gue. Ya udah, terus abis itu 2017 gua ke Makassar, Permata Indah tapi Manokwari, ke Manokwari. 2017-18 gua main di Manokwari, peringkat 3, terus runner up abis itu. Runner up dulu baru peringkat 3. Tadi udah sampai mana? 2018 ya? Bang, 2018 gua juga akhirnya berangkat main AFF, tapi AFF kedua antar klub, tapi juga main sama SKN karena runner up SKN. Gua diajak main di SKN, akhirnya ya selesai itu 2019 gue main karena kerja di Bang, 2019 gue mulai kerja di BI. 2019 pikiran gue udah pensiun, karir tutup, pensiun. Tapi iya. saat itu umur gue 29 tahun, pikiran gue ya udahlah, gue mau ngapain sih sampai kapan di futsal kan. Ya udahlah, gue mikir untuk ya udah mending, karena kita realistis ya Bang, di futsal itu kan liganya 45 bulan. Liganya 45 bulan, 6 bulan paling lama. Di kontrak artinya 7-8 bulan paling lama. Nah, ada beberapa pemain yang beruntung dapat klub bagus, ada beberapa pemain yang dapat klub biasa tapi pemainnya dapat specialty, misalnya kayak yang lain lah. Beberapa teman kita tahu dapat kontrak setahun. Tapi nggak semua orang kayak gitu, Bang. Ditambah gue yang udah punya keluarga, akhirnya gue realistis untuk ya udah gue kerja aja gitu. Tapi ternyata karena gue kerja masuk BI-nya jalur prestasi, jalur atlet ya. Justru disupport banget, Bang. Itu malah ternyata 2019 itu gue boleh main gitu, tapi emang waktu itu salah satu syaratnya adalah kalau bisa main di klub Jakarta karena gue masih baru kan. Main di Jakarta, akhirnya gue dapat tawaran dari Devina tuh, bos Abi. Bos Abi nawar mau nggak join di tim Dan Jakarta. Itu last minute ya? Last minute Bang. Masuk Devina tuh last gitu, minute. Kan otak gue udah mikir. Iya, karena mikir wah Tellisa Hendra kayaknya udah nggak main lagi. Ternyata last minute dapat tawaran. Betul. Devina butuh kiper senior. Iya. Waktu itu targetnya dari bos juga yang penting gak degradasi lah. Ya udah, alhamdulillah targetnya tercapai lah buat kelas tim baru. Awal-awal sempat keteteran, akhirnya pasti pertengahan mulai bangkit tuh Devina. Sempat ganti pelatih loh. Sempat ganti pelatih Bang, betul. Tadi kan Bang Mencong kan. Bang Nyemeng Windu. Terus jadi BW ya? Jadi BW. Oke. Gitu. So udah 2019 di situ, 2020 baru BI udah setahun lebih jadi pegawai, dapat ACC untuk main di klub luar lah. Nggak dispensasi untuk main di klub luar. Akhirnya gue berangkat ke Jogja, main digabung di SKN gitu. Sampai sekarang yang liganya nggak jelas. Mari kita udah bahas panjang lebar. Udah bahas panjang kan. Dan tadi kita udah dengar sama-sama pengalaman seorang Tellisa Rendra dari mulai merintis karir, menjadi sepak bola sebenarnya di SSB Persigawa, kemudian main di kampus sampai akhirnya main di tim amatir, ada Lerina, ada Pro Arena Bang. Pro Arena juga, terus sampai akhirnya main di tadi dibawa ke timnas tuh di klub apa tadi Batel? Harimau Rawa, main di AFC-nya, tiba-tiba langsung masuk timnas berarti. Jadi benar-benar perjalanannya ini benar-benar merintis dari awal. Jadi kalau kalian yang mau pengennya instan nggak bisa, karena lu mesti benar-benar merintisnya tuh mesti dari susah banget, dari bener nggak, lu bukan apa-apa lah, dari lu nothing, tapi dengan kerja keras ya lu bisa seperti. Kalau sekarang juga udah banyak contoh sih Bang, ya kita teman-teman. Kadang gue suka baca-baca kalau di DM tuh ada yang nanya, "Bang, gue seorang daerah, seorang kampus ya dari." Buat gue tuh lu itu alasan. Itu alasan buat lu untuk nggak maju gitu. Justru kalau lu sadar banyak yang lebih kampung dari lu yang komen di DM gua itu lebih jauh rumahnya. Untuk gua itu lebih jauh. Sauk itu lebih Medan gitu, ngerti nggak? Ujung ke ujung. Cuman ya kan emang kualitas orang pasti lihat gitu. Lu jangan itu pas dia lahirnya tuh dari Pocari Sweat ya. Iya betul Bang. Jadi gini Bang, Tuhan tuh udah nyiapin lapaknya sendiri buat lo dagang gitu. Tinggal lu maksimal, lu begitu dapat kesempatan muncul, kesempatan ada, artinya ada Pocari Sweat, ada Hydro Koko, apapun event mahasiswa ataupun SMA. Pertanyaan besarnya di saat momen itu ada, lu siap nggak? Gitu, jangan sampai lu Bang gua gini tapi latihan cuma seminggu 2 kali, seminggu sekali. Begitu ada momen buat nunjukin kesempatan, artinya lahannya, lu nggak siap dagang gitu loh. Karena kita atlet ya jual dirinya di mana ya, di event-event gitu. Jadi ya buat teman-teman di daerah, lu jangan tahu kesempatan yang nggak ada, pasti ada.
pertanyaannya sebelum kesempatannya muncul, lu siapin diri lu. Iya, lo harus fokus latihan. Iya, gitu. Lo harus bekelin diri lo dengan. Lu tanya untuk boy latihan bisa berapa kali seminggu? 10 kali. Iya. Ya lu baru latihan 2 kali mau nyanyiin untuk boy ya ke laut aja lah. Enggak bisa. Ya enggak. Ininya Bang gambaran dan apalagi sekarang kan futsal udah hampir semua anak muda di Indonesia juga udah pengen main futsal gitu, Bang. Udah suka. Iya. Sekarang di SMA juga rata-rata. Iya, orang udah hobi futsal gitu. Jadi SMA, sekolah-sekolah lah, sampai SD pun ada sekarang. Jadi emang udah ya kita harus sadar sama kayak lu dagang di pasar, kompetitor mulai makin banyak. Iya. Yang harus lu jual ya lebih menarik gitu. Artinya pengembangan dirinya harus lebih bagus gitu sih, Bang. Tuh, dengerin tuh kata-katanya Batel tuh. Nah, sekarang Batel, tadi kita udah bicara pengalaman, prestasi juga tadi sudah secara langsung udah disebutin juga. Nah, sekarang Batel, ada tips nggak untuk menjadi pemain futsal seperti Batel? Kalau ya gue bilang tadi, Bang, gue bilang hidup ini kalau buat gue cuman adanya di 3K: kesiapan, kesempatan, keberuntungan. Kesiapan, kesempatan, keberuntungan. Nah, yang pertama kesiapan. Gue selalu bilang sebelum lu sampai di level kesempatan, lu nggak usah ngomongin kesempatan dulu. Kesempatan pasti datang ketika lu udah mempersiapkan diri. Pertanyaannya ketika kesempatan datang, lu udah siap belum? Makanya lu prepare diri lu dulu sebelum kesempatan datang. Jadi lu jangan kapan kesempatan, kapan? Ntar Tuhan tahu waktu yang tepat. Permasalahannya lu siapkan diri lu dulu. Jadi begitu kesempatan nanti yang kedua datang, level kedua datang, kesempatan datang, lu ada di titik yang sudah siap, sudah siap pakai, sudah matang gitu. Yang terakhir keberuntungan. Ya keberuntungannya ya pertemuan antara kesiapan dengan kesempatan dengan yang sudah siap, ditambah ya ridho orang tua, ridho Allah, ya insya Allah udah di level itu. Buat gue juga main futsal bisa bilang nggak talented banget loh, main bola gue nggak talented banget, tapi ya gue ngerasa diri gue masih mau push diri gue sampai umur sekarang ya Bang, udah kepala 3 masih pengen main gitu artinya. Ya gue masih mau mempersiapkan diri gue untuk suatu saat ada tim yang pakai, ya gue nggak ngecewain loh. Ya, gitu lah, Bang. Buktinya salah satu yang direalisasikan ya itu tadi ada betul, ya. Salah satu ini aja. Gue pas gue datang aja lagi Kebetulan lagi olahraga gue. Gitu, jadi kesiapan, gitu, kesempatan, dan juga keberuntungan. Ya. 3 itu jika didukung sama kerja keras dan doa ya, pokoknya lah. Gitu. Jadi ya itu udah cukup sangat-sangat membantu lah untuk orang-orang yang mungkin sampai sekarang berpikiran gue nggak ada kesempatan, tapi tadi kata Batel yang penting lo siapin diri lo aja. Terlepas ada event nggak ada event, ya udah lo bekelin diri lo aja sebagus mungkin gitu. Mantep banget. Dan kalau bicara tentang kesuksesan, seorang Telly Sarendra ini merupakan salah satu atlet futsal yang menurut gue sangat sukses ya di karir, kemudian di kehidupan ya, alhamdulillah bisa ada rumah seperti ini, punya usaha ya tadi Telly Staff, ada Indogut ID, jadi brand ambassador salah satu brand ternama, juga ada salah satu apparel lokal juga ya. Iya betul Bang. Kontrak dan ini. Gue nggak dapet nih Gwen. Sabar bang. Kita cari yang ukuran Excel. Batel, berarti nih tadi kan udah gue kasih tau tuh, lo punya alhamdulillah nih ada rumah, punya usaha segala macem. Rahasia tips untuk sukses menjadi seperti seorang Telly Sarendra tuh gimana sih? Tadi kan kita tips menjadi pemain futsal nih. Nah kalau sekarang tips di luar dari futsalnya, karena banyak orang yang pengen atau terinspirasi dari Batel lah. Iya mungkin orang bilangnya lo kok udah main futsal tapi ngerjain yang lain juga bisa gitu kan. Ya salah satu sebenarnya kalau dibilang sukses, ya gue pribadi belum merasa cukup sukses sih Bang, jadi ya untuk selalu motivasi diri gue untuk ngembangin lagi potensi yang bisa gue kerjain. Jangan berpuas diri. Iya, gue juga nggak mau. Orang gue udah sukses, jauh lah dari kata itu gitu. Banyak orang yang lebih sukses dari gue. Banyak pemain bicara karir, banyak pemain futsal yang jauh lebih sukses. Bayu jauh lebih sukses karirnya. Bicara pekerjaan juga gue nggak sukses amat. Di kantor banyak yang lebih hebat pencapaian kerjanya gitu. Artinya di segala bidang mungkin ya gue selalu di bawah orang lain gitu. Sebenarnya. Tapi gue bersyukur untuk apa yang gue kerjain, dan gue masih mau ngerjain hal lebih untuk lebih hebat dari yang lain. Pengen gue sih gitu Bang. Nah tapi kalau bicara abang bilang, lu di futsal lumayan lah gitu prestasinya. Tapi lu punya usaha juga, kerja juga, kok bisa sih gitu? Ya kalau salah satu prinsip gue adalah kalau lu mau dapetin lebih, ya lu harus siap kerja lebih. Dulu prinsip itu muncul ketika gue 2012 lagi timnas, lagi gue TC di Dubai. Cibubur Bang. Gue buat ke Dubai tapi gue TC di Cibubur. Itu gue inget banget Bang, kenapa muncul itu. Waktu itu gue bareng sama lagi ngerjain skripsi. Jadi ini case close ya Bang, di luar pelatih mungkin tahu. Begitu di kamar, teman sekamar gue, siapa gue waktu lupa. Itu teman-teman udah tidur istirahat jam 10 malam. Itu gue masih ngerjain skripsi. Gue masih ngerjain skripsi, kotak-kotak. Gue tutup jam 2 malam. Ini realistis ya, jam setengah 7 pagi kita bangun, jam 7 kita latihan.
Teman-teman tidur panjang untuk latihan, gue tidur sebentar untuk latihan. Tapi dengan porsi latihan yang nggak mungkin berkurang dong, sama. Gitu. Artinya, tapi waktu itu gue nggak ngeluh soal, aduh gue lagi skripsi, gue gimana di timnas, gue lagi timnas, gimana skripsi gue. Gue nggak ngeluh, gue kerjain semuanya. Gue makan semuanya, gue babat semuanya. Artinya prinsip gue itu muncul ketika gue ngerasa, kalau lu mau dapat skripsi lu beres, artinya waktu itu orang tua gue pengennya kuliah gue beres. Jadi kalau lu pengen kuliah lu beres, lu maksimalin skripsinya. Tapi gue juga pengen, hati kecil gue pengen bela nasional tim. Ya maksimalin juga potensi lu untuk gabung di timnas. Artinya lu harus siap latihan capek segala macam. Ya gue ngerasanya kalau gue mau dapat keduanya bareng, gue kerja lebih. Teman-teman tidur, gue belum tidur. Teman-teman udah bangun, gue harus udah bangun. Iya kan, make sense nggak? Jadi gue teman-teman lagi istirahat sore, gue kemana? Gue ke Kompas, Gramedia buat nyari sumber sejarah yang gue kerjain. Serius. Jam 3 jam 1 siang itu kita lagi istirahat, teman-teman tidur buat latihan sorenya. Gue tuh ke Kompas nyari bahan buat, gue minta izin sama coach buat nyari bahan. Kompas Dewi Sartika gitu. Di Palmera kan, di Palmera. Jadi gue ke Palmera buat balik ke Cibubur buat latihan lagi. Di situ gue merasa kalau lu mau dapat hal lebih, lu kerja lebih. Gue mau dapat keduanya, dapat. Skripsi gue beres, timnas gue masuk. Gue kerja lebih aja dari orang lain. Orang-orang tidur, gue nggak tidur, gue ngerjain skripsi. Orang-orang udah istirahat lagi siang, gue belum istirahat, gue berangkat ke Palmera. Ya sama kayak sekarang yang gue jalanin bang, gue pengen futsal gue tetap jalan, ya lu latihan. Pengen bisnis itu jalan, ya lu malam jangan tidur, lu gimana bikin bisnis itu berkembang. Siang hari-hari biasa orang-orang pagi latihan terus siang tidur, gue nggak tidur, gue ke kantor misalnya kerja. Itu kan lu ngerjain semuanya. Tapi dari konsekuensi yang lu dapat apa capek, udah pasti. Tapi jangan ngeluh, makan, lu pengen dapat semuanya kok. Gitu sih bang. Jadi ya yang gue tanamin di diri gue adalah ya lu mau dapat lebih, lu kerja lebih. Jadi effortnya harus lebih dan betul. Tadi berarti Telis termasuk salah satu pemain futsal yang juga mengutamakan pendidikan. Betul bang, betul. Gitu. Karena orang tua sih. Iya, karena orang tua juga dan juga pasti dari keluarga. Dari diri sendiri juga. Harus kuliah nih, harus S1. Gue harus punya ya bisa bilang punya jasa lah gitu, karena ya paling nggak kalau ya contoh paling gampang lu mau nikahin anak orang lu nggak punya ijazah juga ditanya bapaknya gitu kan. Kayak gitu bang. Berarti menurut Batel nih pendidikan juga sebagai seorang pemain futsal harus diutamakan juga. Betul bang. Harus diutamakan kan ya kita harus realistis sadar ya di perkembangan futsal di Indonesia sekarang bagus banget perkembangannya. Kita bisa beberapa teman-teman bisa hidup dari futsal, tapi kita sadari di futsal ini belum industri yang belum segitu berkembangnya kayak sepak bola gitu. Teman-teman di sepak bola kita sadarin lah kontraknya udah angkanya udah sampai dari tabungannya dia kontrak 2-3 tahun pun dia bisa ngeritis bisnis yang punya usaha, punya duit buat modal apa gitu. Tapi kan di futsal kita belum bisa kayak gitu. Kita bisa hidup ya bang dari futsal. Gua nggak mungkin teman-teman udah bisa hidup dari futsal. Tapi untuk lu usia pensiun di umur 35 tahun terus ngidupin ke depan belum tentu. Soal itu saya nggak banyak yang seberuntung. Nggak banyak orang yang beruntung di antara ratusan pemain, paling beberapa orang yang bisa jadi pelatih kan, nggak semuanya kan. Gitu. Jadi ya lu harus buat gue sih harus ngembangin diri lagi di tempat lain gitu. Jadi ya di bidang lain lah. Iya, jadi ya. Tapi ya pendidikan penting bang, ya itu makanya ntar lu kalau lu ada yang udah pensiun umur 30, siapa tahu bisa kerja. Misalnya tahu kan banyak teman-teman yang udah kerja di Pelindo udah banyak. Misalnya ada lagi teman-teman beberapa di kerja di Antam, bener bang, ada Sahidan, Reza Yamani, Fandi, Ejot, itu pada kerja di Antam alhamdulillah kan. Ada sekarang Julio juga. Ada Cio, terus ada Bang Karis dan teman-teman Azil. Bang Karis juga ya? Kerja bang di ini di Mas Dimas tuh, perusahaannya Mas Dimas, tambang kalau nggak salah di Patimura. Jadi ya udah banyak sekarang tempat-tempat perusahaan yang menerima atlet futsal gitu. Di Telkom gue dengar beberapa, terus di BRI ya kan PDAM, BNI, ya Rian kiper. Intinya ya itu tadi lu harus juga mengutamakan pendidikan karena tadi digaji cuma sebentar. Terus juga sekarang udah banyak kampus-kampus yang ngasih beasiswa untuk atlet. Jadi itu kayak komplit banget. Benar-benar lu manfaatin. Bener-bener. Seperti yang tadi Teli bilang tuh, kesiapan. Bener-bener. Nah, ketika ada kesempatan ini ada open beasiswa sekolah. Open beasiswa. Masuk ikutin gitu. Lu punya potensi ikutin, ngerasa mampu ikutin. Kan banyak banget Perbanas kan sekarang Trisakti itu teman-teman. Teks Trisakti lah yang paling sering gua dengar. Iya, itu banyak banget beasiswanya, ikutin lah. Jadi buat teman-teman SMA itu jalur lu buat ya kalau udah masuk kampus jalur prestasi itu jalur beasiswa kayaknya udah semuanya dapat bang. Kuliahnya dapat, lulus dapat ijazah. Tapi lu juga harus tanggung jawab juga. Gitu. Jangan sampai ngecewain gitu kalau di beasiswain. Jangan cuma lu futsal doang tapi kuliahnya enggak gitu bener ya bang. Enggak gitu loh.
gitu. Lu di Perbanas ya? Gue dulu di Stekpi, cuma Oh, kita Stekpi. sempat ketemu di Perbanas karena gue sering ngambil ikut latihan bareng di Perbanas. Oh, iya. Dulu pelatihnya ada Bang Robi, ada Bang V gitu kan. Gue suka, waktu gue udah mulai kerja tuh, akhirnya gue coba, gue nggak bisa nih benar-benar lepas dari futsal gitu aja. Jadi udah gue coba, Bang V boleh nggak ikut join latihan? Akhirnya gue oke. Selasa Kamis dulu jadwalnya gue datang. Gue bakal ngira lu Perbanas bang? Iya. Sama Bang Angga gitu? Iya. Enggak ya? Enggak. Lu Tekpi Kalibata berarti ya? Iya, Kalibata. Iya, tahu. Oke, Batel sekarang kan sama-sama kita ketahui nih, Batel itu sekarang jadi brand ambassador brand lokal ternama lah, terus juga punya usaha Indoboot ID, Telestaff, dan juga ada salah satu apparel lokal. Jadi brand ambassador apa lagi? Ada lagi nggak sih? Enggak ya? Itu aja ya, 4 itu ya? Jonas bang. Jonas juga ya? Oh, kiper Bandung. 5 guys, dihajar semua sama dia guys. Nah, Batel gimana sih caranya biar bisa jadi brand ambassador segala macam gitu? Tipsnya apa sih? Apa dari sisi media sosialnya juga mesti banci tampil ibaratnya? Aduh, nggak bisa dipungkiri sih ya bang. Kayaknya zaman sekarang dengan kebutuhan orang konten sosial media itu, kita sebagai atlet harus pintar juga buat apa ya? Buat menjual buat branding branding kita gitu. Jadi apa sih yang mau ditonjolin dari Telisa Rendra misalnya, apa mau ditonjolin dari Bayu Sapta. Tapi kalau menurut gue sih, ya gue juga belajar banyak dari Bayu lah. Bisa dibilang di futsal Indonesia Bayu lah master personal brandingnya bagus gitu. Itu makanya kemarin gue bahas 2 nama tuh di konten gue sama Donzo tuh, Telisa Rendra dan juga Bayu Saptaji sebagai panutan atlet yang sukses, atlet futsal yang sukses di Indonesia. Ya, amin. Tapi emang kita harus sadar itu bang, itu kebutuhan saat ini ya, teman-teman harus bisa manage itu gitu. Kalau Bayu kan kebetulan kayaknya punya manajemen juga ya bang, punya manajemen sendiri yang memang handle dia. Kalau gue kan sendiri banget nih, jadi ya udah apa yang orang saranin gue posting, apa yang orang minta endorse gue posting. Tapi ya kalau gue ngelihatnya sih itu perlu sih bang sekarang, karena ya kayak brand-brand itu kan ngelihat apa sih yang bisa lu jual dari sosial media gitu. Jadi aktivitas kita gitu, karena mereka nggak bisa. Iya. Jadi ya kalau bisa manfaatin sosial media lu dengan hal-hal yang positif lah. Kayak gitu kan. Kayak sekarang gue ngelakuin ya paling bantu-bantu teman-teman jualan makanan, jualan baju, jual apa ya. Gue bantu-bantu nge-posting itu kan. Menurut gue positif ya bang. Ya gue nggak perlu minta feedback apa-apa rupiah, tapi ya dengan ngebantu postingin aja gue dapet baju misalnya, gue dapet makanan di rumah, itu udah ngebantu gue, dan gue bisa bantu mereka untuk ningkatin engage mereka keluar gitu sih. Jadi kalau bisa buat teman-teman atlet ya udah mulai manfaatin sosial media untuk hal-hal yang positif lah. Iya betul. Dan sekarang juga ada YouTube channelnya juga ya. Kemarin gue sempet nonton tuh yang makan apa segala macam dimakan. Iya, makan bakso, sate, asinan. Baru itu sih. Jadi dulu sebenarnya udah lama bang. Udah lama jalan. Sempet bikin konten latihan gitu ya. Jadi gue sempat 2 kali ganti tim malah. Jadi gue sebenarnya nggak kepikiran bang sejujurnya soal YouTube itu, tapi ada teman-teman yang ngajak join bang, kita yang handle dari sisi sekarang baru mulai online ya. Gue yang abang yang secara personalnya gitu nongol ya. Gue sih ya udah akhirnya gue ngeliat waktunya, udah cari waktu yang pas, waktunya ada kita jalan oke. Gitu-gitu aja sih bang, nggak seserius itu, tapi ya nggak sebecanda itu juga gitu. Jadi ya gue juga pengennya nggak cuman asal tapi bagus gitu. Apa nama channelnya? Telisa Rendra aja teman-teman, boleh ya dibantu subscribe juga, followersnya subscribernya Bang Uma. Iya boleh. Subscribe juga lah ya bang. Pokoknya nanti ada latihan ala Bang Tel. Iya, itu masih gue tunggu-tunggu sampai sekarang, belum keluar juga sampai sekarang videonya. Itu karena waktunya susah banget bang, nyocokin waktu antara tim kita itu, tim DNA Sport sama gue karena nggak ketemu, karena mereka kan juga busy kan, sibuk. Banyak kegiatan yang mereka kerjain, ditambah ya gue juga masih ngantor, masih apa gitu. Jadi kita doain aja semua apa yang dilakukan sama seorang Telisa Rendra ini bisa lancar semuanya. Dan itu Telestaff nih yang gue mau bahas tadi, Telestaff. Lu jualan baju udah kayak jualan kacang goreng. Jadi gue baru ngeliat nih, pas gue geser so ini gimana sih? Itu sih gini bang sebenarnya. Ayo kita bahas ya bang, kalau perjalanan Telestaff udah kita bahas. Tapi kenapa bisa sekacang goreng itu? Karena buat gue buat gue pribadi ya, gue juga gue sering baca beberapa buku, terus gue orang lumayan kadang-kadang baca buku, terus ngelihat belajar di Instagram, ngeliat orang-orang gimana sih orang jualan. Salah satu poin penting yang bisa kita jual adalah gue ngerasa ketika lu punya barang yang semakin limited, orang makin tertarik untuk nyari. Jadi sebenarnya beberapa item yang gue import misalnya dari luar, dari Cina, dari Thailand gitu, gue bisa beli lebih banyak bang sebenarnya. Ini gue ya cash close, tapi gue nggak mau ngelakuin itu, gue nggak mau beli borongan, akhirnya gue jualan. Jadi gue ngerasa apa yang gue jual itu ya gue bisa dapat banyak, tapi gue pengen lebih limited aja.
supaya apa yang gue jual itu lebih orang anjir gue harus dapat. Jadi ini salah satu strategi marketingnya dia. Jadi kemarin juga betul. Indoboot ID sempat di lock ininya, Instagramnya di private gitu kan. Jadi itu salah satu strateginya nih. Betul, Bang. Ya lu bisa lah belajar dari orang sih gue juga Bang, lihat wah ini si toko ini limited ya, oh si ini. Ya kita belajar dari brand-brand lain yang kita bukan yang kopi tapi jadi semakin nyari gitu. Iya, semakin betul, jadi Bang. pengen cepet-cepetan. Betul. Gitu. Semakin kayak bahasa case-nya gue bilang, "Ayo lu berangkat ke ATM sekarang." Ya orang gue belum posting barang. Banyak Bang gue nemuin case. Akhirnya gue belum posting barang, orang di depan ATM, dia pakai foto ATM-nya. Admin gue bilang, "Bang gila lu, orang bahkan gue liat ada yang udah deposit duluan ya." Iya itu dia. Gue jadi belum posting barang, dia udah deposit sejuta, 2 juta. Iya. Gitu kadang-kadang gue sampai anjir apa duit gue pakai dulu ya. Kayak gitu sih. Enggak lah itu. Cuman ya itu bener orang karena saking limitednya barang yang kita jual, orang sampai sebelum gue posting orang udah nungguin di ATM, sebelum gue posting itu orang udah deposit supaya dia gue post. Tapi gue juga nggak kita nih tim Telistep nggak ngutamain yang deposit juga enggak. Jadi ya walaupun lu deposit tapi lu chat yang lambat, lu nggak kita balas. Jadi memang yang dengerin tuh lu mesti gercep ibaratnya langsung jangan DM kata dia, langsung WhatsApp. Iya betul. Oh ya, bahas Indoboot ID. Kenapa mesti Indoboot ID bisnis yang lo ambil? Pertama itu sejujurnya gue ngeliat potensi itu begitu gue dikontrak sama salah satu brand sepatu, brand apparel di Indonesia lokal. Gue dikontrak terus gue dapat barang sepatu yang udah namanya Bang. Teli 2. Oke. TS2 Teli Sarendra gitu. Jadi begitu gue main, gue kan masuk orang yang sering ya kepo. Sorry itu saya enggak, gue sering maaf ya Bang, sering berbagi lah ke teman-teman gitu di baik yang langsung ataupun yang lewat sosmed. Terus beberapa teman-teman sering komen, "Bang, gue bagi yang pakai nama lu dong, bagi gue yang ada nama lu dong," gitu-gitu. Sedangkan kita kan dari perusahaan, dari brand kita yang ngasih kita barang terbatas juga Bang. Jadi misalnya setahun tuh kita dapat 40 sepatu misalnya case-nya. Paling yang namanya cuma 6-8 gitu loh. Sisanya kan nggak ada. Kalau gue bagiin itu semua nggak mungkin juga kan. Jadi gue save beberapa yang namanya yang gue bagi yang lain. Nah dari situ gue akhirnya berangkat timnas lah main di Thailand, di Vietnam itu gue ngeliat bisnis itu berkembang Bang. Gitu jadi wah gue berangkat ke kalau Thailand pasti tahu FBT kan, yang gedung 7 lantai isinya perabotan olahraga semua. Di itu gedung FBT itu magnet buat atlet-atlet untuk datang itu kan di depan stadion. Iya di FBT. Pasti berangkatnya ke gedung FBT itu. Bahkan suka ada yang nitip-nitip. Nitip-nipet ya gitu. Apa-apa dulu gue sering banget. Nitip dulu masih jarang banget. Jarang brand lokal belum ada kan. Terus ya udah akhirnya mulai dari situ gue liat di gedung FBT itu dia punya mesin boot ID itu Bang. Gue bilang anjir sehari tuh gue liat dia berapa produksi ya, ngerjain sepatu, orang beli sepatu langsung namain di toko itu. Gue bilang wah ini potensi nih, gue bilang peluang sepatu, baju juga ada bisa dinamain juga ya. Buat wah ini peluang nih. Ya udah sampai akhirnya gue pulang dari Thailand waktu itu, gue coba cari tahu mesinnya gitu. Jadi di mana aja yang punya mesin itu, harganya berapa. Ya udah sampai akhirnya gue kepikiran dapat mesin yang lumayan mahal tapi buat gue ya Bang waktu lumayan mahal. Sampai akhirnya gue harus jual mobil, tabungan sempat gue rencanakan untuk tabungan nikah, gue pakai dulu sampai gue izin ke bini gue, aku pakai dulu ya uangnya yang buat nikah, buat usaha, karena gue nikah waktu masih 8-9 bulan sebelum nikah gue mau start usaha itu gitu loh. Jadi gue pikir ya udahlah kita putar di sini dulu gitu, karena gue jujur gue ngerasa pemikiran gue saat itu Indoboot ID ini khususnya usahanya bisa sangat berkembang di Indonesia gitu. Dan terbukti sekarang semakin berkembang usaha. Alhamdulillah Bang udah dari 2016 udah 4 tahun lebih lah, artinya bisa dibilang. Tapi sempat vakum ya sebentar ya. Sempat vakum karena waktu itu mertua meninggal. Karena mertua meninggal terus dulu kan usahanya sempat gue pindahin ke sini ke rumah ini. Sempat pindah ke rumah ini terus mertua meninggal nggak ada orang, gue cuma tinggal bertiga, istri gue tinggal, gue juga nggak pengen ada laki lain even pegawai masuk ke rumah ya, cuma istri gue. Jadi akhirnya gue stop aja usahanya. Sempat vakum berapa bulan lah ya cuma. Berarti Bang membuat gebrakan, buka, dan gue salah satu yang Bang, ayo dong ada sepatu yang namanya gue kirim dan udah sempat Bang salah satu ya senior bantu kita lah, bantu Indoboot dan banyak. akhirnya ada gebrakan dia kerjasama ya, collab sama. Iya, salah satu toko ternama lah, Top Score sebut aja lah. Iya. Gue sebut ya. Undang gua. Imam juga bisa bilang salah satu ya teman usaha yang banyak bantu usaha gue sih Bang, banyak ngasih ide gitu. Sukses juga lah dia. Batel, tadi kan udah kita bicara Indostaff, Indoboot ID salah mulu gue deh. Jadi combine gitu. Indoboot ID dan Telistaf. Dan sekarang nih, Batel ini sekarang kerja menjadi pegawai Bank Indonesia. Iya betul. Semua orang pengen jadi pegawai Bank Indonesia, termasuk gue juga salah satunya juga pengen juga kan. Nah, itu gimana ceritanya bisa masuk ke
BI itu gimana sih? Itu kayak ini bang, gue ketiban rezeki serius sejujurnya. Jadi karena pas zaman gue nggak ada betul. gitu. Bahkan si BI Bank Indonesia sendiri bang, dia bukaan jalur atlet terakhir itu mungkin 20 tahun lalu. Zamannya Om Aji Ridwan Mas, tau kan abang, legend Persija, legendnya Indonesia, Garuda dulu tuh. Nah itu Om Aji tuh, sampai Om Aji pensiun baru ada lagi. Jadi ceritanya gue juga lagi di Makassar bang, tiba-tiba dihubungin sama Rani Mulyasari. Aduh, bang Ter mau nggak bang? Abang usianya berapa? Emang dia udah di situ duluan? Belum juga. Tapi dia tahu info itu duluan. Oh, dia tahu info duluan. Terus di futsal Rani ditanya ini teman-teman siapa yang mau. Gue bilang, coba akhirnya di saat itu di tim itu di Permata tuh di Manokwari ada gua sama Fandi sama Mamen gua ajakin. Cuma enggak ada yang mau tuh kondisinya. Jadi Fandi, gua belum beres kuliahnya. Mamen juga, gua belum selesai. Jadi yaudah gua yang punya ijazah S1 gua yang udah pernah main timnas juga gua. Jadi saat itu usia under 28, di bawah 28, terus pernah punya prestasi nasional tim lah. Ya udah tuh di situ gue doang. Akhirnya gue coba masukin CV lewat Rani dan gue langsung masukin CV ke BI yang dikasih linknya sama Rani gitu loh. Jadi udah, tapi ternyata si BI itu dia direct ke klub, ke federasi bang, ke federasi futsal, federasi basket, federasi voli. Nah federasi itu direct ke klub-klub. Nah ternyata gue juga nggak tahu ya. Kebetulan di klub gue Permata, manajemennya ngasih info ke kita pemain. Jadi berbarengan Rani ngasih tahu, besoknya manajemen Permata ngasih tahu ada info itu. Nah itu harusnya yang dilakukan gitu. Sama semua klub tuh. Tapi nggak banyak ternyata. Gue tahu ya, sorry, ada beberapa klub yang nggak nyampein ke pemain-pemainnya gitu. Jadi ya laki ayam gitu. Jadi gue beruntung, termasuk salah satu yang beruntung bang dapat info itu dan gue masukin. Gitu waktu itu ada 270-an atlet dari 8 cabang. Tapi futsal salah satu cabang yang di open untuk dibuka. Nah, makanya alhamdulillah ada kepilih 4 atlet dari futsal, ada gua, saya cuma cewek, Rani, Diana tuh kiper Bandung sama dia pemain SKN Kebumen Angels. 3-nya cewek, 1 gua cowok sendiri. Gitu sih alhamdulillah, ya udah. Tapi ya gitu bang, masuknya jalur prestasi, tapi tetap tesnya banyak banget. 7 bulan gua tes di BI itu. Serius gue bang 7 bulan dengan 6 atau 7 tes yang kita ikutin, dari psikotes, tes kebangsaan sentralan. Gue tahu BI itu memang tesnya lumayan PR bang, panjang, rumit long juga. time banget. Dan kebetulan sampai waktu itu gue inget banget sahabat gue Gepeng tuh, sampai gue berangkat ke Malaysia, sempat ke Malaysia bareng Gepeng. Gue belajar soal bank sentral di Malaysia. Gepeng inget banget, makanya kalau begitu gue masuk BI keterima tuh Gepeng yang inget, bang gue liat perjuangan lu di Malaysia pun gue masih belajar supaya gue terima gitu. Gue nggak mau ya udah masuk mentang-mentang prestasinya bagus tapi ininya nggak ada, akhirnya nggak terima kan. Itu yang gue nggak mau. Jadi kalau lo punya prestasi bagus, imbangin makanya sama ini lewat kuliah itu gitu. Jadi ya itulah tadi jalan karir seorang Telly Sarendra. Dia merintis karir dari klub kecil, dari SSW dulu, terus juga tadi dari segi effort dia untuk melakukan usahanya kayak apa, usaha dia pada saat latihan di klub profesional tapi dia mesti ngejar skripsi juga. Betul. Terus gimana caranya dia membangun sebuah usaha tadi Indoboot ID, jangan sampai salah lagi, Indoboot ID dari staff hingga akhirnya direkrut sempat berarti 2 kali ya brand lokal ternama tuh 2 kali ya. Yang pertama sempat habis kontrak, terus gue juga tahu sempat dikuli-kuli sama satu brand Spanyol jadi off the record nggak perlu sebutin brandnya. Terus juga akhirnya dia direkrut sama salah satu brand ternama dan sekarang lah seperti inilah sekarang Telly Sarendra menjadi pegawai BI, juga masih aktif di klub profesional walaupun liganya masih lagi ya. Nggak jelas. Ya ada banyak pemain yang teriak tapi kita berharap yang terbaik lah. Yang penting semuanya sehat-sehat, duit bisa dicari berarti. Iya betul bang, satu nomor satu. Bener sih gue sepakat sama itu. Tapi paling nggak kalau gue sih bener bang, gue juga nggak ngarepin banget liga nih jalan. Karena kita sadari situasinya masih COVID. Udah 2020 gitu, juga udah 2020 udah mau habis, 2021 udah deket, artinya mungkin bakal musim baru. Tapi seenggaknya ada kejelasan, ada jawaban supaya teman-teman ini tahu gue mau ngapain. Kan nggak semuanya kayak gue punya pekerjaan. Ada yang sorry saya nggak punya kerjaan apa-apa. Tapi lu harus ngasih anak istri lu bisa berhenti di futsal, lu nyari kerjaan yang lain. Betul, itu gitu yang kemarin gue juga sempat kepikiran juga nih, apa kabar nih, nggak cuma main timnas sih, tapi orang lain yang terlibat. Iya, case-nya sekarang timnas jalan bang. Iya, maksudnya nggak cuma pemain yang ada di klub, tapi juga semua pelatihnya, kemudian semua yang hidup di klub itu gitu loh. Jadi kalau memang liga ini, liga ini tutup buku 2020, gue pun nggak ngerasa anjir SKN mau lagi bagus ini, enggak, gue juga nggak pengen itu. Tapi begitu ada jawaban liga tutup buku, udah selesai, gue bisa ngelakuin sesuatu yang baru, teman-teman yang lainnya, apalagi yang nggak punya pekerjaan tetap, bisa benar-benar pindah jalur pindah mana. Tapi seenggaknya dia tahu mau ngasih makan anak kecil pakai apa gitu loh bang. Itu yang gua sangat senang kalau federasi ada jawaban. Karena akhirnya fokusnya kan timnas. Ya gue sih support banget lah timnas udah mulai jalan, timnas harus latihan segala macam.
Tapi kan bukan cuma main timnas yang butuh makan. Iya, betul. Gitu. Ya, intinya kalau selama lo supel, lo juga nggak punya musuh lah. Intinya lo jangan cari musuh lah. Nanti ketika ada satu buka gerbong nih, masuk ke antem semua nih. Selama lo berteman dengan baik ya bisa. Misalnya suatu waktu lo diajak gitu. Jadi intinya ya itu tadi. Effortnya juga harus luar biasa, kemudian juga harus jaga sikap positif di semua medsos segala macam Batel ya. Dan tadi yang paling gua catat banget dari Batel tadi, kesiapan, kesempatan, dan juga keberuntungan. Jadi 3 itu mudah-mudahan bisa lo pelajarin dengan baik, karena gue juga terus terang juga masih belajar juga. Kayak sekarang gue juga lagi bikin YouTube channel ini yang mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang dari materi latihan gue, terus juga dari apa yang gue lakuin, kayak misalnya ngobrol bareng sama pemain yang hidup atau pelaku futsal di tanah air lah. Kemarin gue sempet sama Donzol, kemudian sama Bang Didi ya, founder Avi, dan sekarang sama Telisandra. Dan mungkin nanti kedepannya juga bakalan banyak teman-teman yang pelaku timnas atau pelaku futsal yang ada di Indonesia yang akan gue ajak kolaborasi bareng. Gitu. Oke Batel, kita udah ngomong panjang lebar, udah house tour juga. Wah, pokoknya ini benar-benar terbaik lah. Batel ini salah satu contoh yang bisa menjadi inspirasi atau panutan untuk orang-orang. Amin. Terima kasih Bang Uma. Oke, thank you Batel. Dan kalau kalian suka dengan konten gua kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga follow Instagramnya Batel. Thank you. Subscribe channel YouTube-nya Batel. Semua usahanya Indoboot ID, Telistaf semua ya, di follow semua. Siap. Thank you Bang. Makasih teman-teman. Sehat terus. Sukses semua, ya stay positif dan never give up. Bye bye. Thank you. Bang.